Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Akbar, NPM 1834020319. Mata kuliah Manajemen Lingkungan dan SDA semester 6 kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan menganalisis materi tugas yang diberikan, yaitu berjudul sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan ia dianugerahi cipta rasa dan kasra. Maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam, selanjutnya disingkat dengan SDA, dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Mengenai SDA yang tidak dapat diperbarui, terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan SDA yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang baik. Masuk ke sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang baik. Benda yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang mati dapat atau yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Keadaan yang dimaksud dalam lingkungan hidup ia antara lain cuaca, kesuburan tanah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan daya adalah tenaga atau energi, serta komponen untuk bergerak atau berubah antara lain panas bumi, panas matahari, tenaga angin, serta tenaga yang dihasilkan dari karya manusia, karya dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Dari berbagai daya yang ada seperti tersebut di atas dapat dibedakan menjadi 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia SDM, sumber daya manusia SDA, dan sumber daya buatan atau binaan. Kita masuk ke sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap SDA akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA itu sendiri. Baiklah, di sini kita masuk ke hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan lestari. Maka pelaksanaan pembinaan SDA diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan SDA seperti itu diharapkan dapat menjamin memanfaatkan dan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif atau memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, maupun dalam arti investasi memenuhi kelangsungan spesies manusia. Baiklah, masuk ke sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDA, hubungannya dengan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal terdiri dari sekolah tingkat SDA sampai tingkat perguruan tinggi. PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif.
Pembinaan SDM dalam hubungan dengan pelestarian SDA melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan atau PKLH. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup diberikan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.